Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisa Ashari dari kelas TVBA. Jadi saya akan menjelaskan terkait dengan paper. Jadi judul dari paper ini sendiri adalah pengembangan dashboard report pada perusahaan Jala Digital Indonesia atau Jala.ai untuk mendapatkan serta mengumpulkan laporan keaktifan pengguna dari Firebase dan database. Nah, berikut merupakan overview-nya. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan, ketiga ada manfaat, keempat ada gagasan, kelima ada kesimpulan, keenam ada lampiran timeline, ketujuh lampiran sumber daya manusia yang terkait, dan yang terakhir adalah referensi. Nah, berikut adalah latar belakangnya. Jadi, Jala Digital Indonesia ini merupakan sales software berbasis cloud yang membuat aktivitas penjualan menjadi lebih efektif dan efisien. Jala.ai ini mempunyai dua produk, yaitu Jala Dashboard dan Jala Assistant. Jadi, Jala Dashboard ini merupakan dashboard yang digunakan untuk memaintenance sales-salesnya, sedangkan Jala Assistant ini adalah aplikasi yang dipakai oleh sales untuk memfollow up lead yang dia miliki. Nah, kebanyakan klien dari Jala ini sendiri itu merupakan properti. Jadi, setiap satu klien itu banyak sekali user-nya yang menggunakan Jala Assistant atau Jala Dashboard. Nah, beberapa waktu terakhir, tim research ini kesulitan untuk menemukan data user yang aktif dalam periode waktu tertentu. Sebenarnya memungkinkan sih untuk mencari berapa jumlah user yang aktif, namun itu harus tanya dulu kepada tim database, sedangkan tim database sendiri itu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Sehingga tim research ini harus menunggu dengan waktu yang cukup lama untuk mengetahui berapa jumlah user yang aktif. Sebenarnya, bisa sih dari Firebase, cuman, dari tim research sendiri ini, untuk menyesuaikan kebutuhan dari Jala ini, biasanya itu ada report per weekly. Jadi dari Firebase itu harus dikumpulkan lagi ke Google Sheet, untuk, dijadikan, kebutuhan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Jala. Lanjut, jadi ini ada tujuan dashboard report-nya. Yang pertama adalah memberikan solusi terhadap Jala, untuk mempermudah dalam pembuatan report. Yang kedua, membantu tim database untuk membuat report. Yang ketiga, membantu semua tim yang ada pada Jala untuk melihat report mengenai user yang aktif. Keempat, membantu tim development untuk melihat fitur-fitur yang sering dan yang jarang digunakan, untuk mengembangkan yang lebih baik lagi fiturnya. Yang terakhir itu memberikan kemudahan akses untuk melihat report dalam satu tempat aja. Selanjutnya ini ada manfaatnya. Yang pertama, Jala ini bisa lebih mudah mengakses report pada satu tempat aja, tanpa harus membuka Google Sheet dari yang sebelumnya. Yang kedua, mempercepat tim research dan tim database dalam membuat report. Yang ketiga, dapat membantu semua tim untuk melihat report terkait keaktifan user yang ada di Jala. Yang keempat, menunjang perbaikan produk-produk Jala ke depannya. Yang kelima, membantu tim development untuk mengembangkan fitur yang lebih baik lagi. Nah, ini ada gagasan yang pertama, itu fitur-fitur apa saja yang ada di dashboard report. Jadi, ada 5 fitur utama. Yang pertama ada pilihan menu report, kedua pembuatan report, ketiga filter report, keempat detail report database, yang terakhir detail report Firebase Analytics. Jadi, akan ada beberapa menu, seperti menu report dari Firebase atau dari database. Terus ada yang buat report itu, jadi tim di Jala yang buat report itu tinggal memilih template-nya, jadi nanti akan otomatis, terbentuk grafik-grafiknya. Lalu ada filter untuk melihat, seberapa waktu yang diinginkan, misalkan dalam beberapa periode, misal 1 minggu atau bahkan 1 bulan. Lalu ada detail dari report itu sendiri. Selanjutnya, gagasan dari solusi yang pernah ditawarkan. Jadi solusi sebelumnya itu adalah dengan membuat Google Sheet tadi. Jadi harus dipindahkan satu persatu dari database atau dari Firebase Analytics ke Google Sheet untuk dikumpulkan. Nah, sebenarnya belum ada solusi lagi sih, terkait, report ini. Jadi hanya dari Google Sheet ini aja. Lalu yang selanjutnya ini adalah prediksi jika dashboard report ini berhasil. Yang pertama, dapat meningkatkan sistem, fitur-fitur, bahkan bisnis yang sudah dijalankan oleh Jala. Yang kedua, memudahkan beberapa tim untuk menganalisis report. Yang ketiga, proses pembuatan report ini jadi lebih mudah. Dan yang terakhir, tampilan report ini lebih tertata dan mudah dibaca oleh semua user yang mengakses dashboard report ini. Selanjutnya, ini ada pihak-pihak yang berperan di dashboard report ini. Yang pertama ada tim database untuk dimintai riset
Dan, untuk membantu implementasi yang kedua ada tim development untuk pengembangan dashboard itu sendiri. Yang ketiga ada tim research untuk meresearch, terkait dashboard-nya. Yang keempat ada tim desain untuk membuat desain dashboard-nya. Yang terakhir ada tim QA untuk melakukan pengetesan jika dashboard-nya itu sudah berhasil diimplementasi. Nah, ini adalah langkah-langkah strategisnya. Jadi yang pertama ada menentukan tujuan dan fiturnya, lalu meriset dashboard, setelah itu membuat flow, setelah flow sudah dibuat, bikin wireframe, setelah itu desain UI UX-nya, setelah itu membuat roadmap dan timeline untuk mengerjakan dashboard report-nya ini. Lalu merekrut tim-tim yang terkait, setelah itu melakukan pengembangan, lalu melakukan pengujian, setelah itu jika sudah oke, dashboard bisa diluncurkan, setelah itu dilakukan pemeliharaan secara berkala agar tidak ada, error-error. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah, dashboard report ini merupakan salah satu solusi yang dibuat untuk mempermudah Jala membuat report dan maintenance report tanpa harus membuat laporan secara manual pada Google Sheet. Jadi dapat membantu semua tim dalam memperbaiki produk-produk Jala ke depannya. Lalu sarannya dengan membuat dashboard report, ini tuh tidak cukup hanya memperhatikan dari sisi tim research dan tim database. Jadi semua tim itu harus diperhatikan supaya dalam membangun dashboard report ini dapat bermanfaat bagi semua tim, tidak hanya di research dan database saja. Lalu ada tantangan dan hambatan. Jadi tantangan dan hambatannya ini yang pertama ada data tidak terintegrasi. Jadi report yang sebelumnya dibuat di Google Sheet aja itu tidak terintegrasi dengan report-report yang ada seperti database. Jadi solusinya itu mengintegrasikan sistem informasi data-data yang digunakan, pada dashboard report nanti. Lalu yang kedua ini ada tantangan, atau hambatan report yang tidak dalam satu tempat. Jadi harus membuka banyak, sheet atau membuka banyak report. Jadi solusinya membuat semua report menjadi satu tempat pada dashboard report. Nah, ini merupakan timeline-nya. Jadi kita mulai di awal Februari sampai di, Mei akhir. Jadi ada beberapa proses, ada preparation, development, review, dokumentasi, deployment, dan pemeliharaan. Jadi bisa dilihat di sini merupakan, detail dari timeline pengerjaan dashboard report. Selanjutnya ini ada lampiran kebutuhan perekrutan. Yang pertama ada UX research untuk meresearch, ada UI UX design, ada QA engineer, front end web developer, back end developer, product design lead, untuk mengelit semuanya berjalan dengan lancar. Nah, berikut merupakan referensinya yang dipakai dalam paper ini. Oke, sekian, paper yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.